Hari bersama teman stand up komedian Lolox. Apa kabar Hai Lolox? Bang. Banyak yang salah paham sama lu ya. Karena gue pikir lu Batak. Bukan. Oh bukan. Aku memang lahir di Medan dan besar di Medan. Oh. Jadi kalau ngomong tuh kerasa kali kan. Iya, ini kayak gini nih. Padahal bukan orang Batak. Kalau dibilang, nah ini kadang orang kan bingung Bang. Kalau orang Medan iya, tapi kok nggak Batak. Orang Medan ya orang yang lahir, menurutku nih, orang yang lahir dan besar di Medan. Oke. Tapi ketika ditanya sukumu apa, aku Nias. Oke, Nias itu di Nias yang di baratnya Pulau Sumatera. Nggak, geografi abang kurang ya. Iya bener. Iya. Oh, Nias itu masih di Sumatera. Masih, jadi ini Pulau Sumatera, dia di sininya tuh Bang. Oke. Di beda-beda pulau. Lo dari nyebrang situ. Bapak aku, tapi aku lahirnya Medan, lahir dan besar di Medan. Oh. Bapak aku di situ, dari situ. Nah, orang Nias logatnya Ya logat ada Nias. logat Nias. Iya, beda lagi. Nggak kayak gini. Enggak. Ini Medan Melayu. Logat Nias kayak gimana? Logat Kayak mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Cuman kalau bahasa Nias aku sedikit kali taunya. Oke. Kayak jalan-jalan manere-nere gitu. Nggak ngerti kan? Memang Bang, aku aja susah mempelajari bahasa bapakku. Berarti lo kesel juga dong banyak yang bilang lu Batak gitu ya. Kalau dibilang Batak aku nggak kesal. Oke. Disebut agama yang nggak sesuai sama aku tuh. Karena abang aja baru tadi. Bener. Salah kan? Bener. Tapi ternyata lo Muslim. Muslim. Oh, I see. Banyak yang ngira Bang, sampai sekarang kalau aku posting aku sama istriku yang berhijab, Iya. kejadiannya sama kayak Ari Kriting. Kenapa tuh? Loh, abang mu'alaf. Bang Lolo mu'alaf ya? Ya Padahal lo gak pernah pengen jadi mualaf. nggak pernah, nggak akan mau aku. Ngapain aku Karena mu'alaf? emang dari lahir udah Muslim. Iya. Oke, itu pas deketin cewek lo juga ada kayak gitu-gitu dari orang tuanya. Ini bukannya dia non Muslim atau ini bukannya orang Batak gitu? Nah, kebetulan mertuaku kan orang Sunda. Heeh. Nah, mereka takut sama Bataknya. Iya, jadi karena aku dianggap Batak, jadi Kenapa orang Sunda takut sama Batak? bukan Sundanya, ini ibu mertuaku ini. Oh, kan tadi lo bilang ibu mertuanya orang Sunda. Iya. Nah mereka takut sama Bataknya. Iya, jadi kebanyakan katanya di tempat sekitaran rumah mertuaku itu Iya, di ini dikit. iya, banyak orang Batak yang mengekang istrinya. Di sekitaran rumah. Iya, jadi ketika aku sana menyamakan gitu. Jadi dibilang sama calon waktu pas pacaran istriku yang kemarin itulah kan. Oh, ada istri yang sekarang. Bukan gitu. Istri yang kemarin. Bukan gitu. Beda. Jadi dibilang pikir-pikir dulu, itu dia kan Batak. Tengok tuh tetangga kita. Oh. Nggak bisa kemana-mana. Kalau misalnya mau ke rumah orang tuanya itu harus lapor dulu sama. Tapi itu kan bukan masalah Batak nggak Batak, itu emang orangnya aja yang Nah, istri kan. itu. Kebetulan aja. Padahal ya memang harus izin sama suami kan. Iya. Nah, itu. Lah, terus akhirnya dia nanya ke lu. Iya. Lolox, lo Batak nggak sih gitu? Iya. Karena ibu gua bilang gini. Betul. Oh, kalau pacar aku gak peduli. Oke. Ya istriku itu ya udah ayo gas aja, kau lah yang menjelaskan kau gimana sama mamaku sama bapakku. Akhirnya lo lompat dinding tuh ala Nias tuh di Ya, depan. lompat batu. Lompat batu. Itu jatuhnya maling Bang. Itu jatuhnya kenapa Untuk maling? membuktikan kalau lo orang Nias. Tapi gimana ketika ketemu mertua lo yakinin? Yakinin. Dan kalaupun orang Batak nggak semuanya ngekang istri juga. Enggak. Itu mungkin tetangganya mama aja, bukan aku. Aku nggak ngekang, cuman cekik aja gitu. Aku bilang gitu. enggak. Kemarin Oki pas main ke sini, katanya lo sangat posesif sama Oki sampai Ya, betul. akhirnya lo nikah, lo pengennya Oki tetap ada di rumah lo. Betul. Nah, gue pengen tahu dari sudut pandang lo, terus kenapa lo kayak segitunya sama dia? Sayang Bang memang. Oh iya. Oh iya. Karena dia Batak. Bukan. Emang kan dia bukan Batak Bang. Dia bukan Batak. Oki juga bukan Batak. Bukan Batak. Dia itu bapaknya Jawa, mamanya itu Kalimantan kalau Banjar kalau nggak salah ya. Malah Oki dia bukan Batak. Bukan. Dia bilang pasukan bermarga. Bukan. Dia pun nggak punya marga. Enggak, Jegel juga bukan Batak. Yang Batak itu cuman Boris sama Bene. Yang ada marganya. Abang Batak kan? Nasution. Ada marga. Oh. Jegel tidak, Oki tidak. Cuman iya. mungkin suaranya lebih kuat dari Batak. Mungkin kan. Sama ancaman-ancamannya kan. Kalau Oki Yusuf gitu. Mansur? Yusuf Mansur orang. Tapi bukan. Kok Bang, sumpah ini
Apa? Ini nggak apa-apa ya, direkod nggak apa-apa lah ya. Kenapa? Abang nyebut-nyebut Yusuf Mansur itu adalah sebutan-sebutan beberapa 3 minggu belakangan ini aku gitu. Jadi itu kopinya siapa kalau bisa di lokasi itu gitu. Yusuf Mansur, aku bilang gitu. Jadi ini siapa? Yusuf Mansur. Kayak istriku, ayah mau kemana? Ke rumah Yusuf Mansur gitu. Abang baru nyebut Yusuf Mansur kan. Kok bisa gitu ya? Nah itu. Aku mau pengakuan. Aku ini ada, sebelumnya aku mau nanya sama abang, fans itu menurut abang kayak mana? Fans? Seorang fans. Ya tanpa fans kan kita nggak ada yang nonton. Ya itu bukan kitanya ke fans. Menurut abang fans itu apa? Fans itu apa? Seorang fans. Definisinya? Iya. Oh, orang yang menyukai seseorang karena karya atau apapun atau itu. orangnya gitu kan. Kalau sampai mengikutin apa yang dibuatnya itu apa? Ngikutin apa yang dibuat? Iya. Misalnya aku ngefans sama abang, aku ngikutin apa yang abang bilang. Itu apa namanya? Stalker. Nggak tahu. Nggak, konteksnya dulu nih. Jadi ngikutin tuh apa? Lo bilang lompat, dia lompat gitu. Ya jadi gini, kan ada orang bilang, Bang Lolo, aku nonton filmmu. Aku fans sama kau. Oke. Nah, menurutku itu enggak. Karena ketika kok dibilang fans, menurutku adalah orang-orang yang benar-benar dia suka karyanya, suka orangnya, tahu orangnya gimana dan ngikutin beberapa statement dia di publik gitu. Oke. Menurutku. Nah, lo fansnya Yusuf Mansur? Bukan. Oh, bukan. Aku fansnya abang. Maksudnya? Aku ngefans sama abang. Tapi bukan kayak orang-orang menurutku. Karena semua yang abang bilang-bilang itu di statementku di sosial media aku ikutin bang. Gak percaya bang kan? Game-game yang abang mainkan beberapa aku mainkan. Sampai tentang kehidupan financial freedom. Iya. Itu ku ikutin. Enggak, gue gak percaya. Lo kan pernah ngobrol sama gue. Makanya inilah aku senang kali bang. Karena kita ketemu kalau ngobrol lama waktu pas kita main werewolf. Selebihnya enggak, cuman berpapasan kan. Iya, yang lo nipu gue tuh waktu itu tuh. Abis itu ku tengok Raditya Dika ada podcast. Beberapa teman komika gini-gini. Kapan aku ngobrol sama si kawan ini ya? Untuk mengasih tahu aku ngefans sama mu bang. Enggak, gue gak percaya gue. Iya. Apa game? Game nih, kan abang pernah bikin sama Pandu tuh yang kalau lo maju, kalau game lo suka. Terus kalau, iya kan, ada kan? Apa? Itu bang yang oh iya. Iya. Aku tengok, kenapa pas dia maju game-game yang aku mainkan juga gitu. Apa? Stardew Valley. Gak mungkin lo main Stardew Valley. Banyak orang yang gak percaya bang, aku tuh suka game yang berproses. Dia makin lama makin jago atau makin lama makin kaya atau makin lama makin itu. Itu bang. Lo main Stardew Valley? Iya bang. Kawin sama siapa? Stardew Valley bukan ya? bukan. Harvest Moon bang, Harvest Moon. Gue main juga. Tapi bisa kawin juga itu. Tapi aku main yang kayak gitu. Ih, masa Radit suka main game-game kayak gini kan model-model Harvest Moon kan? Iya suka gue. Lo juga suka yang kayak gitu. Iya. Game apa lagi yang lo suka? Game kayak Championship Manager atau FM. FM anjir. Mau keluar bentar lagi, tahu kan? Ya 2006, C26. Tapi katanya kurang oke. Sebenarnya kalau menurut yang ku teliti dan ku lihat-lihat itu mereka sebenarnya base dari yang 25 yang gagal. Jadi dirubah jadi 26, ngerti gak kan? 25 kan gak jadi apa kan bang? Belum siap katanya waktu itu. Jadi base gamenya yang di 25 itu dirubah aja di 26 yuk kita ganti nama sama kita update gitu. Oke. Katanya kayak tapi gitu. Tapi kan banyak yang masih belum rapi katanya. Iya. Oh, tapi kan itu berarti lo bukan ngikutin. Lo Overwatch. Iya, Overwatch lo main juga. Iya. Tapi aku main karena abang main. Monster Hunter. Seru banget. Iya, kemarin tuh kita sempat main bang. Sempat mau main sama Pandu. Jadi, tapi, kamu mau main sama siapa? Aku bilang. Sama Bang Radit, ikutlah aku. Udah, tapi abang mau pergi jadi sebentar aja gitu. Kita main bareng? Ada di Discord. Cuman abang sibuk ngapain gitu. Udah ya di lobby abis itu abang mau pergi. Memang gak jodoh aja kita Radit. GTA main lah bang. Roleplay. Anjir. Aku ngikutin abangnya jadi polisi. Tahu aku bang. Makanya aku bilang aku gak tahu fans apa stalker aku sama Enggak, kebetulan satu selera aja. Ya, terus financial freedom. Ya, itu apa? Lo lihat di mana tuh? Potongan-potongan itu berarti. Ya, yang abang bilang gimana sih menentukan financial freedom itu kalau kau bisa ngambil setahun 5%. 4%. 4% karena setiap kenaikannya 7%. Betul, di instrumen. Apa yang dibilang Radit ini? Aku carilah soal-soal reksadana. Google. Iya. Oke, lalu cari obligasi itu apa. Tahulah aku satu tempat
apa namanya? Di bibit. Iya, aku taruh duitku situ semua bang. Reksadana obligasi. Obligasi. Bukan saham. Bukan. Oke, ya benar. Ya kalau lo baru mulai mending Iya. pasar uang atau obligasi dulu. Ya. Saham nanti dulu. Ya kenaikannya kan yang mau bilang setiap tahun 7. Jadi kita Nih. ambil 4 tahun gitu. Lo masuk reksadana obligasi dari kapan? Baru 3 bulan ada? 4 bulan? 3 bulan. 3 bulan lah ya. 3 bulan. Lagi naik kan? Iya. Iya kan? Hijau dia. Iya Hijau kan? dia. Ya, obligasi memang lagi gede banget tahun ini. Iya. Karena mungkin orang lagi pada worry masuknya ke surat utang juga. Tuh Gokil loh. permainan Gokil, bro. permainan yang Permainan. bukan statement yang abang bilang tuh beberapa ada aku ikutin. Kayak pernah abang ngomong di mana ya? Gue tuh suka jalan sendiri di mall, kayak ngerasa kayak nikmatin aja gitu. Karena ada beberapa orang yang jalan di mall tuh takut kan sendiri. Ya, gue senang sendirian. Nah, abang seneng sendiri. Aku nggak pernah jalan mall sendiri, tapi pernah aku coba gara-gara abang ngomong gitu. Dan nyaman. Jadi aku sekarang udah aman aja kalau jalan. Dulunya di mall. Enggak, selalu harus sama teman. Karena Nggak pede bang. apa? Takut dilihat nggak punya teman. Ya maksudnya aneh, lo jalan sendiri di mall. Iya, maksudnya ngapain gitu? Ngapain kayak orang hilang gitu ya? Iya kan kalau kita sama teman, ketika kita mau ngelihat sesuatu atau baju atau sepatu, kita ada POV yang lain, yuk kita lihat sana yuk gitu kan. Iya. Kalau sendiri tuh bingung aku. Awalnya aku pikir. Oh. Dan abang ada mengeluarkan statement, enak loh, ku tes. Enak ya beneran gitu. Gokil. Itu bang. Gokil. Ada. Lu ngerti perasaan gue dong berarti? Iya bang. Ada lagi. Statement abang sama orang yang kalau Lucu banget. aku nyebut boleh nggak ya orangnya? Boleh. Cuman karena aku nggak kenal bang. Gak apa-apa, siapa? Jovialda Lopez. Ya, Kan Jovi. abang bilang ada yang nanya, lu kalau ngomong sama ini gimana? Terlalu berisik. Oh, Dovi. Dovi ya? Iya, Dovi emang berisik. Ya kan? Terlalu berisik. Nah aku Emang. kan nggak bisa, sekarang gak kenal kan bang. Ngomong ini gitu. Aku juga kalau kenal orang yang kan belum pernah ngomong sama si siapa? Andovi. Dovi. Cuman aku bilang, aku kayaknya sama kayak Raden. Kalau jumpa orang kayak gini nggak nyaman aku gitu. Tapi emang dia berisik banget Nah masalahnya. itu. Kemarin tuh gue ketemu Dovi, ada acara Grab di apa namanya? Di Suatu tempat Bogor, lah. di Bogor. Datang ketemu, terus gue udah siap tuh dengan semua keberisikannya dia. Jadi gue nanya duluan, Dovi di mana? Dovi lagi di luar. Oke bagus, berarti gue bisa tenang nih untuk setengah jam bisa tenang gue. Masuk dia. Gue ngeliat kan, diem pak dia, nggak ngomong sama sekali. Dia gini. Tapi gerak-geriknya berisik. Suaranya enggak, tapi gerak-geriknya berisik. Ada ya orang gerak-geriknya berisik ya. Gitu. Nyamperin kan, oh Dovi kok tumben anteng nih. Karena dia anteng gue samperin. Ngambil bakso gini-gini. Dov gimana apa kabar? Sariawan ternyata. Sariawan aja jadi tiap karena hari. sesuatu. Iya. Tiap hari aja sariawan Dov gitu. Nyaman gitu. tuh nyaman. Nyaman saat itu. Karena dia saat sariawan. itu. Oh gitu. Jadi menurut lo sendiri tuh gak masalah? Sekarang aku udah mulai mencoba beberapa yang kayak abang bilang juga. Termasuk kan ada juga laki-laki yang takut sama pink. Ya. Ya kan abang entah abang atau siapa yang bilang kalau kau laki-laki sejati ngapain kau takut sama satu warna gitu. Iya ngapain. Dah aku sekarang udah sama istriku coba beli baju pink sayang. Dibeliin dan istriku mendukung. Gitu bang. Makanya kalau dibilang orang kan kau kayak mana? Ada yang bilang bang. Kau kayak mana menurut kau sama Radit? Stand up-nya gimana? Aku nggak bisa bilang dia nggak lucu, tapi karena ada pasarnya, ya kan, sama kayak bintang ya, BT, selera lah, iya kan. Iya. Nah itu aku aman-aman aja kok. Orang Panji aja yang ribuan orang yang nonton dia stand up, jutaan aja bilang nggak ada lucu kan? Iya. Nah itu maksudku. Nah ada lagi ya banyak statement abang itu yang di otakku loh bang. Sama kayak ini, gue nggak peduli sama apa yang orang bilang ketika gue ngeluarin karya gue. Iya, Jadi ketika gue ngeluarin ya terserah mau dibilang bagus jelek ya udah. Ya gitu. itu kalau kita ngeluarin karya udah menjadi milik publik, milik orang. Itu yang sedang kupelajarin. Oh karena dari, aku masih peduli. Nggak bisa. Nggak bisa tuh artinya kalau ada yang ngekritik atau nggak suka lo emosi. Agak gitu. Oh. Tapi nggak kayak dulu. Kayak dulu kan masih kubalas komen-komen. Kayak ini yang komen tentang bola baru soal Barcelona sama Madrid. Ada beberapa yang komen dari video aku itu aku nggak terima, tapi dalam hati kali sih kok maksud aku nggak kayak gini loh gitu.
Lo balas nggak? Enggak. Oh. Tapi udah ada rasa keselnya. Nah kalau abang kan udah gak peduli Ya kan. gue nggak apa-apa, gue bebas-bebas Nah aja. itu aku pengen ke situ. Oke. Pengen aku mengeluarkan sesuatu mau di YouTube mau di apa pokoknya ke publik. Serah kau lah menilai apa. Kenapa lu masih nggak bisa kalau itu? Nah itu aku gak tahu bang. Apa? Nggak tahu. Mungkin aku kayak dasarnya tuh ini ya. Overthinking kayaknya. Dasar si Lolo ini sebenarnya overthinking. Tapi aku mencoba menjadi. Kalau misalnya dia bilang, misalnya lo jadi komentator bola kan, terus komentator si Lolok nih komennya selalu soal taktik, padahal kan ada aspek lain dari pemain yang bisa dikomentarin, misalnya gitu. Iya. Artinya kan yang dia omongin bisa lo jadikan bahan evaluasi juga kan. Iya. Nah itu kalau sampai situ bisa? Enggak. Oh nggak juga? Iya maksudnya kok enggak, aku malah membenarkan, aku malah di otakku, aku nggak ngomongin yang ini loh gitu, mau membenarkan gitu. Iya paham, lo mau membela diri. Oh iya itu bedanya bro. Kalau Iya. gue, kalau misalnya gue katakanlah gue stand up atau apa, terus misalnya nonton ada yang bilang, bang kayaknya yang soal ini kepanjangan tuh nggak penting banget gini-gini. Terus gue biasanya kayak, oh iya menurut lo nggak penting ya? Gue idealnya kayak gimana gitu. Bahkan gue kemarin kan habis main di Suci Fest. Sama anak-anak Improv Indo. Itu gue nelponin Rais, nelponin yang nonton yang lain, gue kurangnya di mana. Oh. Jadi gue seneng. Untuk bahan evaluasi di sendiri. Iya gue pengen. Malah kalau. Tapi sebelum kan? Sesudah. Oh sesudah. Iya sesudah. Tadi kan ada Rais tuh. Iya itu. Jadi gue pas pulang, gue tidur, abis itu gue telepon-teleponin. Oh. Gak lucunya di mana segala macam. Gue bahkan gak nanya pecah enggak. Gue jeleknya di mana kemarin gitu. Nah gue seneng untuk tahu di bagian mana gue bisa improve. Setelah berarti. Berarti aku salah. Aku sebelum. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya aku stand up nih, aku udah pede nih sama materiku bang. Aku yakin ini yang bakal ku bawain. Tapi aku kan dari dulu tuh selalu kombut, kalau dari Medan aku jegel. Nah kalau di Jakarta aku sekarang kombut selalu sama Oki. Sama Oki ya. Sebenarnya aku nggak butuh apa masukan dia. Aku cuman butuh bisa kau lo. Gitu aja bang. Oh. Tapi aku nanya. Ini kayak mana Ki? Nah ini bisa nih, nah, coba kok kayak gini. Tapi di panggung bukan yang dibilang Oki yang ku bawa. Yang tadi yang ku percayain iya, gitu. jadi Oki ngomong apapun. Iya, tapi aku butuh dia memvalidasi aku bisa gitu. Kalau Oki bilang ini semuanya jelek loh. Nah bakal kurubah bang. Oh. Gitu tuh yang aku pengen. Makanya aku kalau dengar gue nggak peduli apa yang kata orang. Enak kali hidup orang ini. Apa namanya? Stoikisme. Stoikisme itu kita harus tahu mana yang di luar kontrol, mana yang di dalam kontrol kita. Lo harus bedain. Oh. Kayak misalnya omongan orang nggak bisa kita kontrol. Omongan orang kita nggak bisa kontrol. Yang tapi bisa kontrol produk adalah yang mau kita keluarin. Iya, itu bro. Jadi kalau misalnya ada orang datang ngelihat, cowok pakai pink nggak gentle gitu, kita nggak bisa kontrol omongan orang untuk itu. Yang kita bisa kontrol adalah, oh gue happy kok pakai pink, itu kan di dalam kendali kita. Baju yang gue pakai hari ini kan di dalam kendali kita. Itu sebenarnya desain itu doang. Ya itulah aku yang sedang kupelajari bang. Jadi setiap apa yang ku buat, ketika ada, aku berharap orang senang nih sama aku. Kalau ada beberapa yang nggak sesuai sama ekspektasiku, itu agak gitu. Aku pengen, nah kalau dulu aku frontal, aku bakal menjelasi panjang di komen. Oh iya. Nah, contoh, kasih contoh. Jadi ada beberapa kemarin tuh aku sarkasme soal Barcelona. Lo bilang apa soal Barcelona? Aku bilang Barcelona ini bajunya dari 2003. Aku ngikut nih. Aku ngikutin Barcelona dari 2003, nggak ada sponsornya. Aneh nih klub. Maunya dari dulu tuh pakai sponsor. Ini malah UNICEF. Bukan kau yang dapat duit, tapi kau yang ngeluarkan duit. Aneh nih sepak klubnya. Kalau yang tujuan aku adalah, karena di akhir aku bilang gini, makanya kau banyak duit biar kau bisa ngelakukan apa aja sama pemain lain. Kau nggak dapat apa-apa, nggak pelanggaran. Seperti yang ini ada gambarnya loh, Real Madrid gitu. Aku tuh mau sarkas ke Madrid bang. Tujuan aku orang-orang yang fans Madrid yang kena. Ini malah fans Barca yang marah-marahin aku. Lu gak ngerti filosofi Barca bang. Hah? Aku muji loh ini. Sering tuh aku balas-balasin. Kok gak ngerti sarkas? Lu gak ngerti sarkasme. Lu gak ngerti bahwa ini adalah kok belajar sarkas cara mujinya. Gitu. Nah kalau gue ketika ada yang banyak banget yang kayak gitu, itu biasanya gue nanya balik, either ke tim atau kemana. Di bagian mana komunikasinya itu kurang jernih sehingga orang mikirnya ini. Tapi setelah. Iya kan rame nih, ribut nih orang. Iya. Ribut orang. Terus ya biasanya mungkin gue nanya ke Fadil atau ke siapa.
ini tuh missnya di mana gitu. Kok niat kita tidak terdeliver Ya. sesuai dengan itu. Karena komunikasi itu kan apa yang diterima si resipient, Ya. bukan apa yang diniatkan oleh komunikator kan. Betul. Jadi kalau yang diterima oleh si resipientnya itu 80% beda sama yang kita niatkan, Berarti ada yang miss. berarti dari cara kita ngedeliver mungkin ada yang nggak pas gitu. Nah, Gitu kalau gue biasanya. ya itu Raditya Dika. Kalau Lolo bang, Udah emosi dulu aku kali ya. mikir, kau yang nggak nyampe gitu. Kesel aku bang. Jadi Iya. aku berusaha. Kalau abang kan nanya ke yang di sekitar nih, di mana nih aku yang miss gitu kan. Kalau aku tuh pengen sinilah kau. Lu Bang." yang nggak ngerti, Iya, lu sini. yang miss Iya, gitu. sini biar ku jelasin tuh gitu. Sini lu. Jadi itu yang sekarang apa ya kalau kata bahasa orang-orang keren dan orang dewasa, pendewasaan dirinya bang. Kalau dulu aku mau frontal di komen, Sekarang tapi udah sekarang nggak. emosinya ada tapi ku tahan. Udah bisa. Udah bisa. Wow. Karena aku takut sekarang. Kalau kenapa ada 2 orang selain aku yang bakal diserang kalau aku melakukan sesuatu. Anak sama istri. Kalau blunder. Iya. Jadi aku Tapi gue juga ngerasa gue aneh karena banyak banget orang yang ngerasa untuk nyampe level kayak gue tuh juga aneh. Gue sadar. Karena waktu itu gue diundang sebuah podcast, si hostnya nanya, lu tuh bener-bener bisa ya kayak ada orang komen jelek apa segala macem malah lu biasa aja. Biasa aja. Ya iya malah kalau gue malah jadi penasaran ini jeleknya ini bisa diperbaiki apa enggak kalau gue bilang kayak gitu. Dia bingung juga persis kayak lo, kok bisa sih? Gue satu timnya ngangguk-ngangguk karena nih orang kalau dikritik ya marah-marah meledak. gitu. Oh. Jadi emang gue nggak tahu apa gue dibesarinnya gimana atau emang gara-gara baca buku stoikisme gue nggak tahu gitu. Cuman kayaknya sih ini ngebantu gue untuk punya sikap kayak gini adalah ketika dulu gue awal belajar nulis itu ada di sebuah kursus kan. Kita belajar nulis nih. 10 orang dikumpulin pak. Ya. Kita sama-sama amatiran. Nggak ada jago-jagonya. Ini di Indonesia, bukan kan? Ini di waktu itu di luar sih. Dosi kan? Waktu di luar. Nah, ini ada gurunya di sini. Ada semacam writing group lah. Ini ada gurunya di sini. Terus kita nulis, kita bawa tulisan kita. Oke. Hal pertama di kelas pertama yang kita lakuin adalah kita nulis apapun itu, ya kan? Karena itu cuma workshop 1 hari kan. Kita nulis apapun itu. Kita geser ke sebelahnya. Misalnya kan Kania geser ke Fadil Hasil geser tulisan ke Tio. abang dibaca dia gitu lah ya. Gini, suruh baca. Nah, gurunya nanya jeleknya di mana. Oke. Ini tulisannya Fadil nih jeleknya di sini, Fadilnya di sebelah lu. Lo bayangin gak sih? Lu sama-sama Barusan murid anjir. nulis sesama amatir Iya. baru nulis dan penilainya langsung di sebelah kuping Iya. gitu. Dan itu bukan di Indonesia. Ya waktu itu sih cuman 1 kali workshop di luar. Nggak tahu, di Indonesia mungkin ada segan-segannya kali ya. Itu dia bang. Mungkin ya. Kalau bule kan apa adanya ya. Saking ramahnya dan takut menyinggung perasaan orang, jadi kadang mikirkan orang lain daripada mikir diri sendiri. Kurasa gitu bang. Oh. Menurutku ya. Aku baru tadi nonton di Netflix itu namanya Physical Asia bang. Tahu ya. Tahu. Itu lagi rame juga tuh dibahas. Iya. Jadi kalau Physical 100 itu kan kita tahu nih gimana. Terus nonton Physical Asia, aku nonton. Ketika orang misalnya dari negara Filipina, Singapura, Mongol, Australia, pokoknya selain Indonesia, ketika disemangatin sama orang-orang yang lain, come on Australia, yang nyebut entah orang Mongol gitu kan. Oh come on, orang tuh masuk biasa, fokus sama yang di depan. Oke, jadi ini misalnya orang Australia. Abang orang Australia nih. Ini orang Mongol. Orang Mongol. Oke. Come on Australia, Ya, come on Japan. Yang disebut itu nggak ada mereaksi apapun. Oke, dia langsung Fokus. Baru tadi aku lihat, baru sebelum berangkat ke nonton. Come on Indonesia. Nggak perlu seramah itu, kau di kompetisi bro. Aku mau ngomong gini cuman aku nggak nanti kau emang bisa loh, bukan itunya, kau kan di kompetisi nih, semua tuh lawan kau, maksudku gitu bang. Iya. Apapun yang dibilangnya semangat itu bohong. Itu bohong. Itu mau menjatuhkan kau, ngapain kau? Itulah. Nah. Ya mungkin respect. Iya. Tapi yang lain enggak bang. Nah makanya aku bilang ini apa ya? Apakah kita terlalu ramah? Apa kita takut menyinggung orang sampai ada lagi kata-katanya bang? Oke, sabar ya. Berbesar hati kita akan kekalahan ini. Enggak, ini kita kompetisi. Oke. Ada kata-kata ikhlas ya. Hah?
Ya artinya next time harus lebih baik, maksud lo gitu kan? Iya, maksudku oke ini maksudnya omongannya itu. Ya udah serah, pokoknya kita di depannya next kita harus lebih bagus gitu loh, gitu. Oke. Ini kita berbesar hati ya, ikhlas. Hah? Ini kok kompetisi loh. Oke. Nggak ada bukan pertukaran pelajar ini. Gue belum nonton jadi gue gak tahu konteksnya. Jadi ini kan Physical 100 gue nonton. Iya. Itu orang-orang Korea tuh. Iya. Diberantemin terus dia ada yang gelantungan apa segala macam. Sama. Nah ini Physical Asia. Jadi ada banyak negara di Asia ikutan. Iya. Dan ada Indonesianya. Ada Indonesianya, ada Mongol, Australia. Yang aku bingung kan kenapa Turki ada. Iya gue Dia ngeliat kan tuh Eropa. soalnya ada yang posting-posting tuh. Iya, Turki. Nah seru tapi gue pengen nonton soalnya. Seru bang. Kayak- Cuman Heeh. sebagai Indonesia, aku nonton tim Indonesia itu kayak apa ya? Kayak gimana ya mau ngomong? Nggak puas. Ya gitu nggak puas, sedih iya. Maksudnya aku bertanya-tanya pemilihannya ini di bagaimana pemilihan pesertanya yang dari Indonesia. Tapi yang penting nggak paling bawah dong Indonesia kan. Nontonnya lo. Wah, Tahu nggak? gue pengen nonton lagi. Tahu nggak bang? Yang makin sedih aku. Jadi ketika mereka berkompetisi nih, Pak. Terus keluarlah di match yang di game ini satu negara yang menang. Nah satu negara ini berhak memilih siapa yang akan bertanding dengan siapa negaranya. Abang menang nih, ya kan? Abang menang. Abang berhak tuh di next game aku mau lawan siapa, terus yang lain lawan siapa tuh abang yang milih. Ya artinya gue bisa berantemin lo sama Fadil. Betul. Bukan lawan gue ya. Iya. Tapi lawan ini gitu. Iya. Oke. Dan abang bisa milih yang lawan abang. Oh gue bisa milih gue mau lawan Iya. siapa. Oke. Jadi lawan orang abang pilih, lawan abang pun juga pilih. Oke, berarti kalau gue mau menang gue pilih lawan yang paling bawah dong. Yang paling lemah dong. Yang paling lemah karena gue pengen menang nih. Dan itu selalu terjadi sama yang juara. Maksudnya gimana tuh? Yang Jadi menang, juara, yang yang menang. paling game pertama itu nggak apa-apa aku spoiler nih. Iya boleh deh, nggak Nah, apa-apa deh. Jadi yang game pertama itu yang menang si Turki. Memang paling kuat dia. Dia memilih Indonesia untuk next gamenya bang. Oke. Terus kedua Si ini menang. si ini yang negara menang mana. milihnya si Indonesia bang. Oke, nih. Gue punya pertanyaan nih. Di Physical 100. Ya. Oke. Korea semua nih. Oh. Gue nonton soalnya kalau ini. Iya. Kalau yang Asia gue belum nonton. Physical 100 itu ada yang kayak gitu. Nah, yang gue inget itu ada satu orang Korea yang menang di challenge-nya boleh milih lawannya siapa. Ya. Dia milih yang kuat bro. Jadi kayak dia respect gitu. Dia milih siapa? Oke, gue si juara MMA itu. Dia datengin dia gini. Kehormatan untuk tanding sama kamu. Satu ruangan kayak Nah pertanyaan gue. Indonesia dipilih itu kayak gitu bukan? Kayak ini Indonesia yang terkuat. Makanya gue memilih karena respect gitu. Physical 100 itu kan personal bang. Heeh. Bukan tim. Oke. Ini kan tim. Tim. Heeh. Jadi di tim itu ada yang perenang, ada yang. Jadi mereka tuh mungkin memilih yang ini pandangan aku nih, memilih yang lemah untuk menang. Oh jadi lo tahu intensinya bukan karena respect. Bukan orang present pertama aja. Present ini. Oke dari Mongol. Wih besar kali badannya komen. Wah ini keras-keras semua. Waktu pas Indonesia masuk. Ini bukan aku ngada-ngada nonton aja lah. Iya aku nonton. Gue nonton. Komen-komennya kayaknya di Indonesia ini nggak ada yang kuat deh. Itu komen-komen negara lain bang. Karena abang tahu siapa pesertanya di awal? Nggak tahu. Marcus Gideon. Itu atlet Pebulu tangkis. ya. Fisikal bang. Fisikal. Yang kuat-kuat, yang hantam-hantaman. Aku nggak tahu lah kekuatan Marcus Gideon. Cuman kan dibandingkan kayak KKJ, MMA yang kita kenal, kan bisa kan. Kok Marcus Gideon? Tuh pertanyaan aku tuh, ada yang lebih fisikal. Tapi ada pertandingan harus mukul raket. Enggak ada. Ngapain kan fisikal Ya bang. gue gak tahu kan itu fisik juga. Fisikal. Namanya fisikal Asia. Oh, iya, Pertama aja itu kita harus merebut suatu tempat. Itu udah ceritain gue jadi tertarik nih nonton nih. Nonton lah bang. Deg-degan dan sedih kalau aku ya. Deg-degan dan sedih. Berarti ini lagi dibahas soal pada kecewa sama Indonesia di sosmed, apa lo nggak tahu? Karena gue ngeliat ada potongan-potongan. Aku nggak tahu, tapi karena aku nonton sama istriku lihat TikTok kan. Iya ya, kasihan kali Indonesia gini-gini. Jangan kau bilang ke Indonesia, kita pun sedih nontonnya. Gue bilang.
pemilihannya loh bang. Itu dari mana ya pemilihannya kalau Itu kayak gitu makanya aku nggak tahu. Oh. Oke lah yang binaragawan yang kuat-kuat itu ada. Cuman ada beberapa bukan nggak nerima, bukan aku berarti lebih kuat dari dia. Nanti kan orang emang kau bisa loh, bukan itu. Kan ada yang lebih dari mereka yang di situ gitu. Kalau yang Korea kan pernah ada Physical 100. Iya. Itu kan berarti semua orang kuat di Korea tuh di situ kan. Habis itu bikin Physical Asia. Iya. Berarti ini ada yang Korea itu ada yang baru-baru lagi, yang Nah kuat-kuat kalau lagi. kata istriku ada yang menang 10 besar di Physical 100 main situ dia bang. Wow, berarti Korea jago banget dong. Iya. Oh, emang iya? Iya, bukan jago banget tapi jago lah. Oh. Karena lawan-lawannya bang Australia, Turki, Mongol. Mongol Bukan tuh. Mongol stand up ya, bukan. Mongol, orang Mongol. Iya, itu kan Keturunan Genghis Khan bang, Genghis Genghis Khan, Khan. iya. Turki kalau apa keturunan pejuang kan? Iya. Pejuang semua itu. Lo tau gak sih ada cerita bahwa katanya kalau kita tes DNA di darah semua orang Indonesia, DNA darah orang Indonesia ada Mongolnya. Karena dulu kita dijajahnya sampai Ada Mongol stand up itu? Saudara kita? Bukan. Oh halo guys. Gereja setan dong nanti dia. Oh gitu. Ya mungkin ya Lok ya. Mungkin ada rasa itu juga kali ya. Ada rasa bahwa ya gue paham maksud lo sih. Dari kompetisi aja kita udah bisa lihat beda sikap Iya. orang Indonesia dengan Itu dia. yang lain. Nah itu mungkin lah yang ngebuat kita kadang menyikapi ini dengan cara kita Tanggapan, sendiri iya. gitu Makanya kan. abang bilang tadi soal penulisan. Kalau itu dilakukan di Indonesia yang kayak abang bilang, menurutku nih, feeling aku, mungkin abis dia keluar dari situ, maksudku apa nilai tulisanku jelek? Oke. Bisa aja kan? Iya. Kan kata abang dari sini udah ditulis, dikasih ke sini. Bener. Kasih Padil. Mungkin kalau aku dibilang Padil tulisanku jelek, maksudku apa dari luar? Bener. Iya kan? Bener bisa baper. Iya, kalau di luar kebalikannya kan. Jelek tulisanku berarti harus dibenerin kan? Iya. Nah, itu yang mungkin perbedaannya di situ, Bang. Mungkin juga karena di gua kuliah kan di Australia kan. Itu ada satu exercise di kelas tuh kita dikasih gue lupa lah gitu kayak semacam kertas dipotong segala macam, semua orang punya kertas yang sama. Disuruh bikin cara terbaik untuk ngebuat si kertas ini nyampe ke meja berikutnya. Jadi kayak ada jarak gitu, bikin jembatan lah. Ya. Dengan bikin jembatan terbaik dengan tinggi terbaik yang paling efisien. Ayo dimulai dari sekarang, kita disuruh mikir selama 2 jam. Nah gue dikumpulin lah sama orang-orang bule-bule dan lain-lain kan. Babat segala macam. Oke mulai sekarang, itu gue ngasih ide nih. Kita bikin gini aja. Jadi di kertasnya taruh bawah, nanti kita lem ke sini, bisa gini. Terus dia langsung ngeliat gue kan, nggak itu ide yang buruk. Menurut gue idenya gini-gini gitu, ngerti ya? Iya, paham. Itu berani tuh. Gue waktu itu ya kaget gak kaget ya. Kayak mau marah juga bule, ya kan. Cuman kayak, oke nih budayanya boleh kayak gini. Jadi kita bebas. Nah, yang dikritik pun nerima kan, Bang? Pada akhirnya iya. Iya Kalau gue kan? kan memang gak terbiasa pada saat itu. Iya. Cuma pada akhirnya gue ngerti, oke ini gak personal gitu. Iya, di kampusku kan gitu juga, Bang. Heeh. Ketika kita bahas ini gini terus ada ide orang yang yang Kurang mengkritik lah. kita. Kayaknya idemu nggak bagus loh. Coba kayak gini. Terserah kau lah. Yaudah aku ikut aja. Orang Indonesia gitu, Bang. Nggak tahu ya, nggak orang Indonesia mungkin kebanyakan kayak gitu. Mahasiswa loh. Dulu pas aku kayak gitu. Jadi ketika orang mengkritik, mungkin kritiknya lebih baik benar, tapi dia karena berusaha menunjukkan sama pacarnya atau cewek yang disukainya atau memang egonya, ya udahlah terserah ide kau lah, ya udah aku ikut aja gitu. Iya. Nah kalau abang bilang kan kaget tapi nerima kan. Iya, kalau gue pada akhirnya nerima. Yang lain yang bule-bule lain nerima kan. Terima biasa banget. Nah itu aku apa yang salah sebenarnya ini? Nggak tahu deh. Karena di kelas gua pun juga kita. Kayaknya anakku nanti sekolahnya di luar loh, Bang. Pengen aku. Tapi memang anak gua kan sekolah internasional. Nah, Wah itu gila sih. beda ya, Bang. Kan anak gua umur 6 tahun. Dia challenge terus. Challenge Itu bapaknya terus. Kayak misalnya, kamu gak boleh ini ya ini. Kenapa aku gak boleh? Papa bisa jelasin gak kenapa aku gak boleh? Buset deh kaget bener. Ya udah tanya pengacara saya. Coba sini. Gitu Pak, anak gua Pak. Itu dia. Kenapa aku hanya boleh nonton di hari Minggu? Coba Papa jelasin kenapa Papa boleh dan aku enggak. Ya karena ini lebih dewasa apa gini-gini. Oke berarti sampai umur berapa aku nonton sampai hari Minggu? Oh sampai umur berapa? Benar ya?
saya mikir dulu ya. Itu aku bingung kenapa apa namanya, kayak mana ya bilangnya, bukan orang luar ya, kebanyakan dan mayoritasnya itu kalau orang luar tuh anak-anak itu kritis dan apresiatif, apa sih? Iya, suka ini. Kalau dikasih barang, wow, thank you mom, Iya. thank you dad. Aku kasih anakku yang dia senang, yang dia mau. Itu baju Spiderman ya ayah. Aku pakai ya, udah. Nggak ada kok terima kasihnya ya. Oh iya. Padahal aku menunjukkan kalau dikasih barang terima kasih, ini terima kasih. Pandeka suka gitu. Umur berapa dia? 4 tahun. 4 tahun ya? Nah aku tuh berharap kayak gitu tuh, ku rekam gitu. Wih, Iya. makasih ayah. Tapi lo bilang kayak, Aku tuh lebih selalu- terima kasih dong gitu. Iya aku kasih, dan aku tuh kalau misalnya dikasih, misalnya dikasih bundanya itu istriku makan, aku makasih bunda, memang ada dia. Oke. Tapi memang cuek kali dia bang. Makasih ayah, nggak ada gitu. Iya mungkin iya Kayak sih. dibule-bule, wow ada itunya loh bang. Iya. Wow ada yang nangis, makasih. Enggak dong. Kayak di TikTok ya. Iya, aku tuh kayak orang-orang ini kayak mana yang ngajarinnya supaya apresiasi gini gitu. Bener ya. Tapi ya itu ya, mungkin karena lingkungan juga atau budaya juga. Kayak Kayak aku anak. biasain loh bang. Iya padahal dibiasain ya. Ya mungkin lingkungan dia di teman-teman kali. ya. Mungkin ya. Ya gue juga gak paham ya. Cuman kayak misalnya ini juga kaget nih. Gue culture shock juga nih. Jadi kita lagi nyari-nyari sekolah lah. Iya. Oke, buat SD. Oke. Di Indonesia nih. Di Indonesia. Nyari-nyari sekolah. Nah ada open house sekolah pak. Oke, di suatu tempat gue gak usah sebut lah di mana. Ada open house sekolah. Ini mungkin gue yang norak ya, gue gak tahu nih. Ada open house sekolah, datanglah kita, duduklah di hallnya. Udah dikenalin sekolah kita gini, sekolah kita gini. Oke, untuk mengakhiri hari ini saya akan meminta orang tua yang sudah datang melihat presentasi kita untuk tur sekolahnya keliling. Oke. Keliling sekolah. Silakan yang mandu. Yang datang anak-anak SD bawa bendera. Oke, semuanya anak SD gini. Oke, semuanya di belakang bendera saya. Hati-hati langkahnya. Ini akan ada ini. Nanti saya akan tur. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan anak-anak SD. Anak-anak pakai bahasa Inggris. Anak-anak SD. Itu orang Indonesia. Orangnya orang Indonesia. Tapi gue nggak tahu itu yang nggak kelihatan bule sih maksudnya. Iya, Maksudnya gue iya, nggak ada rambut pirang sih. Gue nggak ngeliat. Gue nggak ngeliat. Cuman asumsi gue orang Indonesia bawa bendera. Kita orang tua di belakangnya. Dan mereka lah yang memandu jalan dan mereka bawa menjelaskan. bendera, ngeliatin ke belakang. Oke, semua udah siap. Anak SD. Mungkin kelas 4, kelas 5 kali. Jalan. Gue ada kan kita ngelewatin aula. Ada yang lagi presentasi prakaryanya dia gitu. Oke. Gue ngeliatin aula dia gini. Gue ngeliat dong, ini anak-anak bikin apa. Terus gue ngeliatin. Terus dia ngeliat gue. Come on, ayo kita ketinggalan nanti gitu. Oh iya maaf. Nah itu Kacau. itu kayak mana ya? Aku ada yang bilang itu parenting khusus mereka itu nggak cocok di budaya kita. Tapi aku suka yang kayak gitu tuh. Kan mereka kayak ketika dia memimpin kan berarti ini waktu yang kau harus dengerin aku gitu kan. Iya, tapi bocil. Iya. Tapi anak SD. Tapi kita juga mau dengerin. Iya kan. Berarti kan dia ada kekuatan bang untuk yang ngontrol dirinya lah. Aku bisa ngatur orang-orang tua ini nih. Oh iya lagi. Iya kan? Dia kan punya itu berarti. Iya. Nah makanya aku tuh pengen anakku tuh gitu. Entah dari kan ada yang bilang itu semua berawal dari rumah. Iya. Anakku selalu terima kasih. Makasih bunda. Kalau ngomong apa makasih ya. Enggak kayak yang di TikTok itu enggak. Oke. Wow, makasih ayah. Enggak kayak gitu dia. Aduh. Iya sih emang. Entah lingkungan, makanya entah memang dari rumah, entah lingkungan, nggak ngerti lah gue. Tapi kadang gue mikir sesiap apa gue untuk punya anak yang kayak Sekritis gitu. gitu. Gue juga mikir kadang-kadang. Karena kalau gue tipe yang lemah sama anak. Oke. Which is nggak boleh juga. Yang kenceng banget Anissa. Nah, Kenceng banget dia sama anak kayak, kamu gini ya, kamu gini. Kalau gue lemah banget gue. Nah, tapi kalau orangnya mungkin bapak yang lain ya yang nggak kayak gue, itu mau nggak di challenge kayak gitu? Mau nggak lo untuk kayak
nggak boleh gini terus datang kenapa nggak boleh Kenapa Pak? nggak Kan boleh? kita kan nggak tahu limitnya tuh di mana. Di tiap orang Aku kan masih pasti bisa beda-beda menjelaskan. kan. Aku tuh tipe yang anisanya bang. Oh masih gini. Istriku yang kayak bang. Oh iya, kebalik justru. Kebalik. Aku tuh yang kamu tuh begini, kamu gini. Tapi ketika dia bertanya aku jelasin. Karena aku tidak dapat dari bapakku. Oh. Bapakku cuma begini. Aku dibikin takut untuk bertanya kenapa. Oke. Makanya aku balas ke anakku tidak seperti itu gitu. Oke. Jadi ketika kamu Pandeka kayak yang screen time aku tuh kan cuman hari Minggu 2 jam. 1 jam pagi sama 1 jam sore. Wow, bahkan cuma 2 jam. Iya. Wow, oke. Dia pernah kok Pandeka cuman boleh nonton seminggu karena biar kamu pintar, biar kamu main sepeda, biar kamu kenal sama teman-teman kamu. Kalau kamu nonton, matamu kamu bisa sakit. Itu aku jelasin bang. I see. Memang aku ada menyiapkan waktu untuk jelaskan itu karena aku nggak dapat dulu. Oh, kalau dulu gimana lu? Pokoknya nggak boleh. Pokoknya nggak boleh dan jarak aku sama kakakku yang nomor 3, aku keempat, itu jauh bang. Jadi bapakku tuh udah tua kali gitu. Oke. Jadi dan dia udah punya kesibukannya, jadi bahkan ngantar aku sekolah tidak. Nah aku tuh mau kudendamin semua itu bang. Oke. Jadi apa yang aku dapat, aku lakukan gitu. Kayak anakku ngaji, nanti aku yang ngantar ya. Aku yang jemput, aku tunggulah gitu. Jadi memang ku buat waktuku tuh untuk itu menjelaskan yang apa yang gak ku dapat dari bapakku. Karena dulu lo ngerasa lo tahu itu nggak enak buat lo kecil. Lo kehilangan itu. Kehilangan Anjir, aku ada sedih bapak. banget, bro. Aku ada bapak tapi nggak dapat sosok ayah. Anjir sedih banget. Gitu dia bang. What the hell man? Iya itulah. Itu punya efek apa ke lo ketika dewasa? Ada efek apa? Aku nyari jati diri sendiri dong bang. Ya artinya efeknya apa kalau jadi butuh sosok mentor atau efeknya lo jadi susah percaya sama orang. Susah percaya. Karena bahkan bapak lo aja nggak nemenin lo. Betul. Anjir, susah percaya deep, bro. sama orang. Aku tuh kan ada memang ada ketika orang memuji aku benar-benar ingin memuji keberhasilanku. Aku nganggapnya itu kok bohong. Sampai segitunya aku bang. Wow. Aku kalau misalnya aku nggak, orang-orang bilang aku bener-bener muji lo, memang kau berhasil bagus, nggak kau bohong, kau pasti nyari celah aku gituin bang dulu. Sekarang nggak? Sekarang nggak. Oke, kenapa bisa nggak? Ya itu belajar bang. Oh. Aku kayak gini terus ya, apa sih namanya kayak Curigaan gitu bang, gitu. Karena aku nggak ada. Lo curigaan dulu? Bang, curigaan, overthinking. Jadi semua pujian, aku lebih suka dikritik tapi aku marah daripada dipuji. Takut aku. Oke, kalau lu muji orang, Ya, juga tulus. susah? Enggak, muji aku bang. Enggak susah? Enggak. Effort nggak? Punya effort nggak? Kayak misalnya dia Enggak. bagus, lo sampai nyamperin dia, lo keren. Oh iya, itu iya. Sampai punya effort? Pernah. Oh. Jadi misalnya kalau ya orang yang lagi perform stand up, bahkan yang open mic, kalau di Medan dulu kalau bagus, aku mau datangin dia walaupun dia orang baru. Kau bagus, kau bisa kayak gini. Nanti kau kayak gini tuh. Tapi beda kalau lu yang menerima pujian. Iya. Bang Lolo lucu kali. Enggak. Padahal aku tahu itu pecah bang. Ya enggaknya karena curiga ke dia kan? Iya. Anjir. Berarti ada sesuatu, kau kenapa nih? Yang bener lu. Iya bang, segitunya. Wow. Maksudnya lucu di mana? Coba lah. Makanya aku tantang dia, lucunya di mana coba? Yang mana? Materi yang mana? Oh. Kalau dia bohong kau, aku tinggalin. Tapi lu pernah nggak dikecewain orang? Pernah nggak jangan-jangan lu pernah punya pengalaman di mana lu percaya sama orang, itu orangnya mengecewakan lu? Yang kubahas tadi lah. Apa tuh? Tadi. Yang mana? Yang mengecewakan aku ya bapakku. Oh. Itu bang. Berarti lo kecewa ya? Kecewa bang. Bokap masih ada? Ya enggak lah. Oh, udah yatim piatu bang. Yatim piatu ketinggalan. Waduh. Udah ada closure nggak? Udah ada sebelum bapak meninggal sudah ada penutupnya? Udah ada kelegaan nggak? Kayak Pak, aku maafin selama ini. Pak, aku ini. Enggak. Wah. Jahat. Ya mungkin ya ini netizen atau yang nonton atau nanti dipotong-potong mungkin menganggap Lolo jahat. Tapi terserah. Oke. Sampai pun bapakku meninggal. Saking kecewa dan keselnya sama dia. Kakakku nelpon balik ke Medan. Oke. Papa udah meninggal. Udah. Lupain semua. Kakakku yang pertama. Kakakku dua. Nangis-nangis kau masa kayak gitu. Aku antar aja ya istri sama anakku ke sana. Aku nggak mau balik. Kenapa bang? Aku takut
ketika di sana aku nggak tahu berekspresi nangis. Karena aku nggak ada rasa bang. Oh, lo takut lo nggak nangis maksudnya? Iya. Oh. Malah jujur waktu pas dia mana aku lega. Anjir lo yang bener. Leganya bukan karena benci atau apa. Karena takutnya nanti anakku besar mana kakek atau mana opung. Kok gak dijumpai nama aku. Aku gak bisa jawab. Kalau sekarang kan mana opung udah meninggal. Aman kan bang. Gitu bang. Jadi tapi ada usaha dari bokap dulu untuk maaf atau punya hubungan yang baik? Enggak. Oh enggak Sekeras juga. itu bapakku bang. Sekeras Jadi itu. ketika lo sukses di Jakarta, lo lihat ada di film, ada di TV, ada itu, apa yang terjadi? Cuma 5 tahun nih dia kayak gitu bisanya. Maksudnya? Komentar bapakku. Cuma 5 tahun maksudnya? Cuman sebentarnya dia kayak gini. Oh. Abang nonton Ngeri-Ngeri Sedap gak? Enggak. Tapi Enggak. kan lo jadi apa? Yang di TV itu kalau gak salah ya? Iya yang kan jadi artisnya kan aku Iya, kan. yang jadi artis benar-benar. Karakter itu sesuai di Ngeri-Ngeri Sedap itu si Gabe tuh yang karakterku mainkan adalah dia sekolah hukum tapi jadi pelawak. Aku sekolah teknik industri pengen jadi pelawak. Oke, lalu? Dan yang kata bapaknya itu sebentar nih itu yang kayak gini kayak gitu bakal jadi sekolah hukum ngelanjutin. Nah dia itu kalau di ini kan. Kalau aku nggak akan panjang deh ini. Apapun keberhasilannya itu sebentar nih itu. Paling kerja lagi dia gitu. Jadi apapun yang udah kuusahakan di mana-mana, potong. Nggak akan panjang kau itu. Itu kenapa ya? Gue tuh lagi mikir sih. Aku nggak tahu ya apa karena bapakku boomer ya apa gen boomer sih. Ya gen tua. Gen tua kan. Jadi yang kayak gitu mungkin ya bapakku kan PNS. Oh seni-seni itu kayaknya nggak oke. Enggak. Nah itulah yang aku kecewakan. Tapi efeknya tuh jadi ke elu. Betul bang. Efeknya tuh lo jadi nggak punya orang yang mempercayai dan nge-backup. Itu. Iya. Dia nggak tahu nilai raportku. Cuman iya. Jadi tapi dia nge-pressure bang. Nah makanya kenapa aku berharap aku bisa selalu mengapresiasi apa yang udah dilakukan sama anakku. Dulu aku SD sampai kelas 6 itu aku ranking 1 terus bang. Gokil. Tapi apa yang selalu dibilangnya pas di kelas 1, kau ranking 1 di mana? Di kelas aku aja. Coba lah ranking 1 di sekolahan. Ininya nggak dipuji dulu. Kelas A, kelas B. Iya, tahu. Aku juara di kelas apa? Iya, tapi lo nggak juara satu sekolah. Iya, lo cuma ini. Iya. Kusahain bang. Lalu? Di kelas 2 aku ngejar itu. Lalu? Di ranking 1 di 2 atau di kelas AB aku yang paling tinggi. Jadi kan satu sekolah berarti kan? Iya. Satu sekolah lo di ranking 1 di semua AB. Di semua kelas. Iya, di semua kelas aku juara. Lalu? Kan cuman di sekolahmu aja. Anjir, what the hell man? Iya. Itu. Sampai SD apa yang kulakukan tidak ada apresiasi. Raportku aja gak pernah diambil. Aku gak pernah diantar sekolah. Gak pernah bang. Makanya ini nanya bakal aku dendamin semua itu sama anakku. Aku antar, aku apapun yang didapat ku apresiasi. Iyalah. Karena aku butuh itu. Karena itu kan aku jadi gak percaya sama orang apresiasi orang. Iya itu maksud gue. Iya kan? Berarti lu ketika dewasa adalah buah dari perlakuan lo yang lo terima di masa kecil. Iya. Jadi kalau orang puji, udahlah bacot. Karena bokap lo aja gak muji lo. Iya itu dia. Orang yang harusnya ngajarin aku pujian. Deep. Harusnya yang menerima dan memberikan pujian tuh bapak aku. Tapi aku gak dapat apa-apa. Menjadi persoalan gak ketika lo memutuskan untuk menikahi seseorang? Karena ini semua. Tidak jadi Nggak persoalan. Enggak. Mencari cinta. Kalau itu enggak. Maksudnya pacaran-pacaran gitu? Iya artinya kan dengan perlakuan ini tuh ngebuat lo kayak ngelihat cewek atau cinta tuh jadi kayak penuh kecurigaan juga kah? Ini bisa selamanya enggak? Karena kan dari rumahnya lo udah digituin gitu. Iya, tapi kalau pacaran aku enggak bang. Oh enggak. Okay. Tapi ketika dikecewain, ini udah 2 orang nih, bapakku sama pacarku. Habis itu aku gak percaya lagi sama cinta. Pernah bang. Si cewek ini apa selingkuh? Iya. Wow. Soalnya dobelnya tuh jadi gini. Lo gak dapet rasa sayang dan perhatian dari orang tua lah ya katakanlah ya. Sehingga ketika lo ketemu cewek. Gue dapet nih. Iya itu dia. Gak tau dikecewain sama juga. Makanya abis itu aku kayak. Aku tuh kalau dibilang ya. Aku tuh sampai pernah di titik. Apa kata orang agnostik ya. Agnostik? Percaya Tuhan tapi gak percaya agama. Oh lo pernah kayak gitu? Pernah. Dan sampai ekstrim gak percaya Tuhan bang. Karena?
Karena semua ini cuman karena manusia, bukan karena Tuhan ini. Semua Oke. kejadian-kejadian yang kuterima itu ya karena bapakku, bukan karena Tuhan. Ya pada saat itu lo percaya Iya. gitu. Oke, lalu. Nah, Yuk. itu setelah dikecewakan cewek. Iya. Oh. Ya malah ini salah aku nih sama cewek ini nih. Bukan karena Tuhan ini bukan jalan Tuhan ini karena aku nih. Iya. Jadi semua tuh nggak ada, Tuhan tuh nggak ada. Sampai di titik mama aku meninggal baru ada Tuhan, ampun boy. Karena? Mama aku meninggal. Iya maksudnya mau nyokap lu itu mau jawab apa? Ada sesuatu yang lebih besar bisa ngambil mamaku dari aku, Bang. Oh. Ampun bos, gitu. Aku tuh sampai di titik itu pernah. Kalau mama aman berarti kan? Oh dekat kali Bang. Oh iya, makanya lo sedih banget pas dia meninggal. Iya, orang waktu pernah kita syuting kan, aku pernah syuting sinetron. Mama aku cuma kangen lah sama Lolo. Aku besok minta pulang, kata sinetronnya nggak bisa Bang. Kau harus bayar denda begini-begini. Kalau abang terserah kau, pulang aku ke Medan. Cuma 2 hari untuk nyobain mamaku. Kalau bapak beda Bang. Begitu. Oke. Nah terus begitu meninggal udahlah lo kayak anjir. Hancur. Diambil lagi gini. Ampun bos, ada rupanya kau di atas ini. Sorry ya, ampun. Kau yang lebih kuat. Tapi gimana caranya setelah lo diselingkuhi, lo bisa percaya sama istri lo yang sekarang? Karena udah capek. Karena sudah capek tidak percaya. Apa ini kehidupan macam apa ini ku bilang. Sampai aku teriak, ya Allah tolong. Kau kasih wanita yang betul-betul cinta sama aku, minta tolong kali, capek kali sama kehidupan ini. Besoknya ada perempuan yang nge-DM. Halo abang, aku lucu kali lo lihat abang di cek toko sebelah. Oke. Wih cantik nih. Langsung aja nikah yuk, aku capek kali pacaran. Hilang dia mau lari Bang. Istriku yang ini Bang. Gak mungkin lo langsung DM nikah yuk. Demi Allah, tanya sama dia, yuk kita panggil dia yuk. Lo DM nikah yuk? Iya Bang. Hah? Demi Allah lillahi ta'ala. Ada kok orang hidup, ada beranak dia kok sekarang. Iya anak lu. Lu DM dia nikah yuk. Iya dia udah muji aku. Kan aku nonton abang di cek toko sebelah, lucu banget bla 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 bla. Oh iya. Kau yang nonton di mana? Di sininya. Oke. Kau cantik lah. Nikah yuk. Kau ada pacar nggak gitu? Ada gitu, kau cantik lah. Iya. Kau cantik lah. Kamu nikah yuk. Hah? Apa ini Bang? Abis itu hilang dia Bang. Ya iyalah, ya siapa juga gak hilang lu. Seminggu dia hilang. Seminggu dia hilang lalu. Udah abis itu marah lagi ya sama Allah. Semananya ya Allah. Tadi udah kau kasih harapan. Ini gak jelas. Aku Bukan gak jelas. Lu yang gak jelas tiba-tiba ngajak orang nikah. Lu buka profilnya gak? Lihat foto-fotonya gak? Iya. Oke. Udah aku buka. Ya, lalu. Makanya kayaknya ini nih. Ya, karena aku yakin tadi aku udah marah-marah sama Allah minta. Ini mungkin dikasih gitu kan. Gimana nyanyi ya Allah. Aku mau nikah udah gak mau lagi kayak gini. Oke. Gak mau cuman 1 hari hilang ganti-ganti. Gak mau, udah cukup gue bilang. Seminggu muncul dia. Tahu apa jawabannya Bang yang bikin aku senang? Apa? Abang serius yang ngomong baru yang kemarin? Kalau serius datangin orang tuaku. Wah. Oh, kau nantang Lolo ini namanya. Yang lagi memang pengen istri. Yang lagi memang pengen ini. Terus? Yaudah, abis syuting ku kejar Ke rumahnya? Ke rumahnya. Rumahnya di mana? Di Majalengka. Majalengka. Oh iya. Cirebon Majalengka Iya, itu. Majalengka. Jumpain orang tuanya. Mungkin dia udah pernah cerita lah, ada orang yang mau datang ke rumah ke mamanya. Udah disiapin lah kan Bang. Sama mertuaku ini cerita. Apalagi di TV. Di TV artis. ya kan. Langsung kan bla 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 bla. Iya Nemel. Bu, ini saya langsung aja ya Bu. Saya kesini bukan mau pacaran sama Cika atau berteman. Saya mau nikahin anak ibu. Saya mau satu-satunya perempuan yang terakhir di hidup saya. Mamanya pucat Bang. Ya, iya. Yang kayak aku bilang tadi, dia tahu orang Batak gimana. Oh, Yang ya tadi nyambung ke tuh. situ. Ya. Hah? Lo kita kan baru jumpa ini. Ya terserah ibu. Kalau memang ibu kasih jalan, saya lanjut. Kalau enggak saya pulang. Ya udah kasih saya waktu pikir 2 hari ya lo katanya. Dia di Majalengka kan Bang. Nah, nggak mungkin lah aku tidur di situ. Aku cari hotel di Cirebon. Nunggu aku di Cirebon. Lo gila, lo tungguin 2 hari itu. Iya. Di sekitar kota itu. Iya. Wah, Aku lo maksudnya pecah gini sih, Bang. Lo pecah sih. Bang aku tuh sama driver aku nih. Abang yakin? Itulah pertanyaan abang itu ditanyakan sama driver. Bang, abang segininya mau nunggu jawaban dari ibu-ibu itu katanya. Iya. Maksudku kalau enggak ngapain aku
pacaran lagi, nggak mau aku. Tuh. Kan lu nggak tahu dia sifatnya kayak apa. Iya. Lu nggak tahu dia kalau marah gimana. Lu nggak tahu aspirasi dia apa. Betul. Apa lu teleponan kah sebelum lu ke Majalengka untuk ngecek orangnya, atau lu ada background check, lu lihat teman-temannya siapa, lu DM-in satu-satu Nggak. orangnya gimana? Udah butuh aku bang, udah nggak mau tahu lagi karena Heeh. itu yang pernah aku lakukan ketika aku mau pacaran. Mm-mm. Ada temannya si ini, oh dia suka clubbing gini. Jadi aku mundur duluan dan aku udah tahu bersikap bagaimana sama dia. Heeh. Jadi aku udah ada tameng. Oke. Jadi aku pasrahkan aja bang. Nggak peduli aku. Mau masalah terlalunya gimana terserah. Oh iya. Iya bang. Dulu tuh aku nyari pacar dan mau deketin cewek. Itu aku cari backgroundnya. Mantannya siapa. Iya. Sampai mantannya siapa kalau bisa aku pukulin dulu bang di Medan bang. Waduh. Padahal dia gak ada salah apa-apa kan. Aku pukulin dulu. Aneh kan. Aneh dulu bang. Iya. Sampai di mana dia sering nongkrong. Siapa aja temen nongkrong dia. Itu aku cari tahu. Nah jadi aku bentuk sikapku untuk pas ketemu sama dia nanti. Kalau yang ini enggak, udah pasrah. Oke, 2 hari lo di Cirebon. Cirebon di hotel aja tuh. Lalu? Aku tanya, Mama gimana? Oh udah punya nomornya nih? Udah lah. Oke. Kayak mana? Aku mau ke rumahnya bang. Oh ya bener-bener. Gimana? Nggak, maksudnya kan nomor ibunya, gue pengen nomor cicikanya. Oh iya aku nanya ke cikanya. Oh, nanya ke Cika, oke. Gimana Mama? Ya udah kata Mama datang ke rumah. Lalu? Baru dijelasinnya. Mama, Lolo tuh gimana? Lolo tuh orang Batak. Enggak, baru lah dijelasin. Tetep lo dia nanya Iya, soal Batak. itu. Bener gak Batak tetep. Lalu? Karena ini Cika ini kan belum tamat kuliah. Oke. Kan beda 9 tahun aku bang. Oke. Ini belum tamat. Mau nggak kalau dia tamatin dulu? Karena memang waktu pas skripsi tuh. Memang udah mau sarjana kan. Mau nggak nunggu? Tapi Mama setuju enggak? Ya balikin ke Cika lagi. Cika udah setuju kok, gue bilang. Ya kan? Iya. Udah setuju kok dia. Iya. Ya udah tinggal nanya ke bapaknya Cika. Bapaknya nggak di situ? Bapaknya ya gitulah. Oke. Iya. Ke rumah bapaknya lah aku. Pak saya ini Lolo begini. Bapaknya pun kaget kan. Tapi lebih slow. Oke. Ya kalau anak dek Cikanya mau ya terserah ke bapak. Ya udah langsung. Berarti tinggal tunggu dia tamat. Aku datang ke sarjananya. Sebulan setelah itu aku nikahin. Dah nikah selesai. Ya punya istri, punya anak sekarang. Udah berapa lama ini? Berarti 6 tahun ada kali ya? Apa 5 ya? Anakku 4 tahun. 4 tahun kan? 5 tahun berarti. 5 tahun kan? 5 tahun. Nggak ada kaget-kagetnya tuh. Kaget tuh artinya kayak, kan ini kan semua serba mendadak, lo gak tau orangnya kayak gimana. Nggak ada tuh kayak kaget misalnya setelah lo nikahin, oh ternyata dia marahnya kayak gini. Karena biasanya gue menilai orang dari cara dia marah gitu. Oh dia marahnya kayak gini. Kayaknya dia yang kaget, aku enggak. Dia yang kaget kurasa bang. Dia yang kaget. Kalau itu aku pastikan dia yang kaget. Apa dia kaget apa? Aku marah. Oh ngeliat lo marah? Iya. Oh pernah tuh dia bilang kayak, aku gak nyangka kamu marahnya kayak gini gitu? Enggak, diam. Harus diam. Aku marah udah diam kau ya. Udah. Aku minta maaf kalau aku salah. Udah kita lanjut lagi. Lembaran itu tutup. Ayo lanjut. Gitu. Ada perbedaan kah soal cara mengelola uang atau soal ngasuh anak yang akhirnya baru ketemu? Karena kan gak pernah ada obrolan itu. Enggak ada. Tapi kalau soal asuh anak, bagaimana caranya dia ngikut dan percaya. I see. Nah itu yang aku senangin. Oke. Soal pemberian nama juga aku yang jelasin kenapa harus ini namanya. Oke. Pandeka itu. Pandeka. Oke. Terus bagaimana kayak anak jatuh atau anak gimana itu aku kasih tahu harus gimana. Itu dia nerima. Terus dia pindah dari Majalengka ke Jakarta. Ada perubahan-perubahan kayak, oh aduh aku gak betah nih di awal-awal ya. Gak betah nih atau kangen Majalengka. Ada kayak gitu gak dulu awal-awal? Enggak ada. Gak ada ya? Enggak ada. Gak kayak, ini kok Oki di sini terus gitu. Enggak. Dia harus ngikut aku. Memang dia mau aja bang udah. Oh artinya dia udah ya udah deh gue berbakti atau gue ngikutin atau apapun namanya lah ya. Makanya kayak gitu yang ya. aku bilang ini kayak memang klop aja udah kayak tep gitu. Karena dia tuh kayak seorang istri yang betul-betul yang aku mau. Kok bisa ya? Nah itu gak tahu aku aneh bang. juga ya. Berbakti iya. Mendengarkan iya. Kalau mau keluar kemana aja walaupun aku udah di luar. Ayah aku mau ke Indomaret. Ayah aku mau ke sebelah. Itu tuh selama 5 tahun itu gak pernah berubah. Oh iya? Iya.
Nah itu aku makin dihargai. Yang itu bang, aku nggak dihargain nih dari bapakku. Ada orang yang menghargai kali. Makanya kayak pas saja. Iya. Aku mau dia pandai masak. Heeh. Sementara dia orang Sunda. Dia masakannya pasti Sunda. Iya. Kita yang orang Medan nggak cocok. Karena? Aku Minang kan bang, ada Minang juga bang. Oh mau yang santan-santan maksudnya? Santan, pedas. Iya, Pedasnya itu kan beda sama yang pedas-pedasnya Sunda kan. Oke. Nah aku bilang kalau mau aku senang kau belajar sama kakakku. Kakakku tuh jago masakan Minang. Karena diajarin mamaku. Mau dia belajar dan sekarang dia jadi selalu kalau masak itu 2 masakan. Masakan untuk aku sama masakan untuk dia. Karena dia gak suka masakan Medan? Enggak. Oh selera lah ya? Selera gitu. Ada gak dia balikin? Apa? Aku juga minta kamu belajar ini. Enggak. Oh enggak? Enggak. Oh berarti memang dia... Dia cuma minta sehat. Oh. Aku sehat aja dan yang lain-lain nggak ada. Tapi apa perubahannya apa di lo berarti? Kalau ketika dia minta lo sehat lo apa? Jadi lebih sering jalan kaki? Apa? Olahraga iya. Oh. Cuman dibilang emang gini katanya. Kan katanya ayah nggak dapat perhatian papa sampai SMA sampai ini. Dia juga nggak bakal dapat kalau ayah nggak sehat dan meninggal duluan. Dalam bro. Jadi kau harus sehat. Aku nge-gym, ayo ikut sama aku nge-gym. Oh. Kan kau mau kan istrimu tetap seksi kan, kau suruh aku nge-gym. Ayo kau juga, aku mau kau juga masih hidup. Jangan aku nanti udah seksi kau mati gitu. Lucu juga. Gak lucu sih, cuman maksudnya ya unik juga gitu. Tapi artinya ya kadang apapun itulah ya, maksudnya lo akhirnya mendapatkan jawaban dari doa lo lah gitu. Betul. Kan. Sama Malah kayak tadi yang pas soal, gue tuh pas ngobrol sama lo, gue bercandain soal Yusuf Mansur, gue nggak tahu kenapa di kepala gue yang ada nama Yusuf Mansur aja, gue nggak tahu. Gue bahkan lagi nggak ngeliatin dia lewat di FYP gue segala macam. Tapi lucunya lo ternyata juga lagi sering nyebut nama dia. Iya. Lo juga, lo kenapa lo sering nyebut nama Yusuf Mansur? Emang lagi lewat-lewat? Gak tau, kayak unik aja 2 kata lucu aja gitu. Yusuf Mansur gitu. Kok bisa gitu ya? Nggak tahu. Dan gue nggak di podcast lain nggak nyebut nama Yusuf Mansur. Bener kan? Nggak tahu aku. Aneh, unik ya kayak gitu-gitu ya. Jadi ada beberapa tuh kalau ada apa-apa. Mau kemana sih ke rumah Yusuf Mansur? Kok Yusuf Mansur kenapa sih gitu? Aku lagi main game namanya FIFA bang. Pro Club. Jadi mainnya aku tadi jadi wing, kamu tau nggak? Yang itu yang satu posisi 1 orang yang mainkan bareng-bareng. Iya ya itu dulunya FIFA kan namanya ganti tuh jadi EA. Iya, FC26. FC26 ya. FC26. Tahu. Nah, jadi ada fiturnya tuh Pro Club namanya. Yang main itu aku jadi sayap, ada yang jadi kiper, ada yang jadi striker, ada rame-rame mainnya. 11 orang nih yang main. Seru. Dan ngomong-ngomong, itu kurang tuh kayak Yusuf Mansur kata aku bilang gitu. Bang kok Yusuf Mansur terus sih disebut, kenapa? Aku sayang sama Yusuf Mansur. Nggak tahu kenapa sama Ustaz Yusuf Mansur ini. Nggak tahu aku. Kok bisa gitu ya? Berarti lo gimana? Abang kenapa? Nggak tahu, gue nggak tahu. Gue nggak pernah nyebut nama itu sampai hari ini. Sampai ketemu lo hari ini. Gue lagi mau bercanda aja soal. Memang baik dia kayaknya. Emang baik. Coba-coba maksud gue kenapa nama dia. Memang baik lagi. Maksud gue kenapa nama dia gitu. Maksudnya ada frekuensi apa yang ada di udara. Yusuf Mansur. So anyway kita udah 1 jam lebih. Terima kasih Lolok. Lo lagi ada apa yang bisa lo share? Mungkin ada project atau. Ada mau syuting film. Ketok Magic namanya. Ketok Magic. Ya sama Rispo. Sama Tara Budiman, sama Dodit Mulyanto. Sama Dodit. Ya, itu tayangnya kapan belum tahu karena baru mau syuting. Ya, kemarin baru test cam dan November awal mau syuting. Stand up di Batam. Yang Batam itu ya, tanggal berapa tuh? Tanggal 4, 5, 6. Tanggal 4, 5 dan 6. Iya, 3 hari. Iya. Stand up fest aku Bang di Batam. Lo main 3-3-nya? Iya. Mereka yang minta. Aku dinyarainin ada komik lain di hari ini. Enggak Bang, kita mau enggak Abang 3-3-nya. Wow. Tapi seru Batam. Iya. Seru. Gue berapa kali ke Batam seru. Karena senang aku Bang kalau di Batam kan. Karena? Kan banyak orang Medan di sana. Jadi aku ngomong ini nyambung. Nyambung Bang. Oh gue pikir karena banyak orang Nias di... Iya kan, dari Nias. Oke Lolo terima kasih udah main kesini ya. Good luck buat semuanya. Thank you.